Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Susi Cusi Channel. Anak-anak yang hebat, hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Anak-anak, tahukah kalian bahwa Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah? Mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Nah, berikut disajikan peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia menurut provinsi tahun 2010. Pada peta tersebut sudah ditandai dengan warna sebagai kode kepadatan penduduknya. Nah, perhatikan arti warna pada peta tersebut. Ini nih. Dari peta tersebut dapat dilihat bahwa penduduk yang paling padat terdapat di daerah DKI Jakarta, yaitu di Pulau Jawa. Untuk penduduk yang paling sedikit terdapat di Pulau Papua Barat, yaitu kurang dari 10 orang per kilometernya. Sedangkan di daerah Lampung, jumlah kepadatan penduduknya antara 200 hingga 599 per kilometer. Nah, bagaimana dengan daerah tempat tinggalmu? Kamu berada di pulau mana? Tunjukkan sendiri ya. Selain kepadatan penduduk, Indonesia memiliki berbagai keragaman suku budaya di Indonesia, seperti suku Jawa berada di Pulau Jawa. Kemudian ada suku Asmat berada di Pulau Papua. Ada suku Dayak berada di Pulau Kalimantan dan suku Gayo berada di Sumatera. Ada lagi nih suku Sasak yang berada di Nusa Tenggara. Ada juga suku Bali, tentunya berada di Pulau Bali. Ada juga suku Bugis, tinggalnya di Sulawesi, dan suku Ambon berada di Maluku. Selain keragaman suku, Indonesia juga memiliki keragaman agama yang dianut. Ada penduduk yang beragama Islam, ada yang beragama Katolik, Buddha, Kristen, Hindu, dan Konghucu. Nah, mereka menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Perhatikan peta ini. Wah, beragam sekali ya penduduk Indonesia. Nah, untuk mengetahui keberagaman kondisi penduduk Indonesia, bisa kamu mulai dengan mengamati lingkungan tempat tinggalmu. Kamu dapat mengetahuinya dengan melakukan wawancara. Wawancara dengan orang tua, perangkat RT dan RW, kepala desa, ataupun tokoh masyarakat. Nah, karena dalam kondisi COVID, kalian cukup wawancara dengan orang tua saja, jadi tetap di rumah aja. Nah, sebelum kalian memulai wawancara, yuk kita lakukan persiapan wawancara. Antaranya, 1. Tentukan tempat dan waktu wawancaranya. Kedua, tentukan dulu korespondennya atau orang yang akan diwawancarai. 3. Tentukan tugas masing-masing anggota. Karena kalian sendirian, jadi tidak perlu dilakukan untuk yang ini. Keempat, siapkan peralatan, bisa pensil, buku tulis, atau alat perekam. Yang kelima, susunlah pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Jadi apa yang ingin kamu tanyakan, kamu susun dulu, baru dah siap. Nah, lakukan wawancara dengan tema wilayah tempat tinggalku adalah Indonesia kecil. Nah, hal yang menjadi perhatian antara lain agama penduduk, suku penduduk, tingkat ekonomi penduduk, dan tingkat pendidikan penduduk. Setelah kalian selesai wawancara, jangan lupa tuliskan hasil wawancaramu pada kolom berikut sebagai laporan. Setelah selesai, kirim pada gurumu ya. Nah, Indonesia kan sangat beragam agamanya. Bagaimana dengan kerukunan umat beragama di Indonesia ya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kalian bisa mencari ide pokok dari bacaan kerukunan umat beragama di Indonesia, supaya kalian mendapat ringkasan dari bacaan tersebut, sehingga paham
tentang kerukunan umat beragama di Indonesia. Nah, anak-anak, menjaga kerukunan beragama merupakan perilaku yang baik yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, berikut ada beberapa contoh perilaku yang tidak baik, yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nih. Nah, contoh-contoh tersebut jangan sampai ditiru ya anak-anak. Tidak baik. Karena jika kalian mengikuti contoh yang tidak baik, dapat menjadi perpecahan bangsa. Bangsa kita kan besar, jadi kita harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Dan kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah, kenapa kita harus bangga? Karena banyak faktor-faktor yang menjadikan kita semakin bangga. Apa saja? Ini dia. 1. Nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. 2. Wilayahnya sangat luas dan berupa kepulauan. 3. Letak geografis dan strategisnya. 4. Besarnya jumlah penduduk. 5. Beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. 6. Beragamnya budaya sosial dan ekonomi. Wah, dilihat dari situ, Indonesia itu besar dan kaya ya. Kita patut bersyukur dan menjadikan itu sebagai pemersatu bangsa yang berlandaskan Pancasila. Nah, sekian dulu untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.